mereka yang sudah meninggal dan yang masih hidup daripada orang-orang soleh, hakikatnya semuanya hidup. Dan yang memberi hanyalah Allah. Mereka itu wasilah, perantara. Karena orang soleh itu jauh lebih mustajab doanya kalau mendoakan yang lain. Dan tidak ada alasan kalau mereka yang meninggal kemudian nggak bisa mendoakan yang lainnya, enggak. Kalau mendoakan untuk pribadinya nggak bisa. Inqata' amaluh, terputus sudah untuk pribadinya. Tapi untuk orang lain nggak ada. Untuk orang lain mereka bisa. Bahkan itu pun juga dinubuatkan oleh Nabi bahwa sesungguhnya beliau selalu istighfar untuk umatnya tatkala umatnya ini bermaksiat kepada Allah. Dan itu juga nubuah dari Nabi dalam hadisnya, orang soleh terlebih kalau punya keturunan, anak turun yang kemudian belum bisa mengikuti orang soleh tersebut daripada jejak langkahnya, itu orang soleh dalam kuburnya selalu berdoa untuk anak cucunya. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan mereka sebelum engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti hanya engkau memberikannya kepada kami. Kalau untuk amal pribadi kepada mereka nggak bisa, terputus karena sudah meninggal. Tapi kalau untuk orang lain mereka itu bisa. Walaulal amwat lahalakal ahya. Ada riwayat yang menyebutkan jika sekiranya karena bukan orang-orang yang sudah meninggal daripada orang-orang soleh, akan hancur binasa orang-orang yang masih hidup di atas dunia. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal daripada orang soleh, mereka itu lebih banyak fokus untuk bisa berbuat baik daripada doanya kepada mereka yang masih hidup di atas dunia. Tapi kalau masih hidup di atas dunia, mereka itu masih sibuk dengan hal-hal duniawinya, jasadnya, zahirnya, keluarganya. Tapi kalau sudah meninggal, pure mereka itu sudah menjadi para arwah, yang mana mereka itu tidak berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah. Dan pernah Al-Fakir ceritakan bahwa sesungguhnya kenikmatan riyadun min riyadul jannah, taman daripada taman surga adalah ibadah kepada Allah, sholat. Dan itu diriwayatkan dalam hadis tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj melihat kuburan Nabi Musa dan dilihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Dan itu hadisnya kuat riwayatnya. Bakis ala dzalik, dan itu dikiaskan yang lainnya. Berapa banyak para aulia, khususnya lagi juga para ahlil basyar, ditemukan mereka itu sedang ibadah, sholat, ngaji, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kenikmatan yang hakiki yaitu tatkala kita bisa koneksi 24 jam dengan Allah. Gak ada yang lebih lezat, gak ada yang lebih nikmat, gak ada yang lebih bahagia dalam hidup kecuali berhubungan dengan Allah. Jadi jangan salah faham. Kenikmatan itu seperti kenikmatan bahimiyah, makan, minum, tidur, buang hajat, kawin. Nah, kenikmatan hakiki bagi insan yaitu tatkala dia bisa berhubungan dengan Sang Khalik, dengan Ar-Rahman. Itu baru namanya mereka manusia-manusia yang sempurna.